banget nih. Juara, view-nya juara. Ini Kawah Bromonya nih atas. Nah di bawah clear ya, nggak ada jeep ya, karena lagi ada kesoto ya. Selesai ngamper di sini, waktunya untuk lanjut lagi ke Jogja. Alhamdulillah seger banget, asik banget. Jam 3 mari kita berangkat. Siap guys, lagi kita panasi dulu ya. Oke. Sudah puluhan kali saya ngetan ke Jawa Timur, tapi nggak pernah bosan. Simak episode terakhir ini teman-teman, karena kali ini bakal menarik menyaksikan view Bromo dari Seruni Point. Halo, selamat pagi. Sunrise itu hanyalah wacana, karena tidur baru jam 3, jadinya sekarang sudah jam 05.58. Kecapaan ngesot-ngesot, tidur jam 3, udah wis. Gak bangun. 2,5 jam baru bisa bangun. Astagfirullah, gak krungu dan subuh. Yuk, ini dingin banget di sini dan butuh kehangatan. Ini saya ada di transit di tempatnya Pak Kades, karena jadi tamunya Pak Kades bisa masuk ke sini. Karena saya bukan orang wisata, jadi mau ada kumpulan bisa masuk ke sini. Biar hangat ini, sekali buat musik lah. Berapa kali tuh? Sudah kuat. Payah. Dicewa banget. Wong sing sok ngejim kira kuat. Oke. Alhamdulillah. Yang penting semalam selamat, nggak kenapa-napa, nggak usah ngambil ojek. Pasir gembur, waduh. Ini saya posisi ada di Probolinggo ya, ini kalau sunrise-nya di Seruni Point ya. Coba deh habis ini saya lihat ke sana di Seruni Point. Saya sama Om Iksan, jadi ini warlock yang menyamar di sini. Jadi semalam udah ditungguin sama Om Iksan untuk nyetau. Ini basecampnya Pak Kades. Si Mas Bayu tuh mana nih? Masih molor. Bener dia dapet sunrise. Nah, kami sunrise nggak usah jauh-jauh sebenarnya, dari balik jendela sudah sunrise. Nah kayak gini nih. Wih, cakep banget kan. Tuh. Malam saya repacking ulang karena tas ada yang basah, jadi semuanya saya bongkar. Ceritanya itu satu botol ini le mineral di dalam, kemarin kan beli goyang biar basah. Ada kali 600 ml itu yang tumpah, makanya semuanya pada basah. Baterai drone, baterai kamera, wis kabeh teles. Untungnya tak coba itu pada bisa semua, alhamdulillah. Wis gak ada yang rusak. Dan ini saya juga begitu sampai sini semalam, yang membuat saya tidur jam 3 adalah packing lagi, kemudian ngecas lagi satu-satu, karena hari ini saya juga perjalanan pulang, jadi dipastikan semuanya harus penuh. Mas Bayu belum bangun, ya udah saya dulu deh yang mau tengok ke Seruni. Nah kita panasin dulu ya. Ini sudah sunrise. Ini jam 6 pagi. Ngembun semuanya, dingin. Nih sama nih. Itu lumayan, udah banyak pasir. Punya saya pasirnya, Masya Allah. Tuh, semuanya pasir masuk. Lihat spion, kita gosok. Set. Karena sepatu saya basah, ini saya pakai sandal aja, wes. Cakep banget ini langitnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
Saya ini perjalanan mau ke Seruni Point. Wih, langsung disambut view yang luar biasa ini teman-teman. Wih, mantap. Sebenarnya ini udah kesiangan ya, tapi udah badan capek. Cuma sudah goal sampai sini. Nah, Pananjakan tuh yang situ tuh. Wih, pagi-pagi udaranya seger. Ini sebelah kiri dan kanan saya ini khasnya pohon-pohon di pegunungan. Ini pohonnya udah tinggi-tinggi. Ini sebelah kiri ada kobis, ada kol, ada loncang, daun bawang. Nah, itu tuh Seruni Point. Kita udah lihat ada jeep di sana dan kita bisa naik sampai atas. Semoga motor masih bisa sampai atas. Nah, ini jam 6-an, waktunya jeep itu untuk kembali ke bawah. Kali ini karena di Bromo masih ditutup, jadi ini hanya bisa untuk sunrise saja. Nggak bisa untuk turun ke lautan pasir. Bromo nggak bisa, nggak boleh, jeep nggak boleh. Nah, ini masih banyak jeep-jeep yang ke atas mengantarkan tamu. Nah, teman-teman bisa lihat jeep-jeep di atas itu banyak sekali. Yang parkir itu sampai ke tengah itu. Motor ngembun ya, ngembun parah, serius. Indonesia Maju, jembatan kaca Seruni Point. Nah, waktunya kita naik nih. Ini yang saya pasang di espresso cuma box aja. Yang tas minggatnya nggak saya pasang. Selamat Hari Raya Yachtnya Kasada 21 sampai 22 Juni. Sekarang tanggal 23 Juni. Tapi di bawah masih ditutup. Nah, ini dia teman-teman, jeepnya parkir di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini juga ada beberapa mobil pribadi sama seperti mobil-mobil travel ya di sini ya. Wih, teman-teman bisa hitung ada berapa jeepnya yang ada di sini. Tapi ini parkirnya tertib ya, kiri dan kanan, jadi tengah masih bisa lewat. Nah, kita gantian dulu, diprioritaskan ke jeep. Pagi Pak. Nggih. Ngadap tasnya ditutup Pak. Tasnya tanggal selangkung pika nggih. Saking Jogja. Nggih. Enggak Pak. Yuk kita naik lagi. Kita masih naik sampai atas. Oke, kita kasih space dulu buat lewat. Wih, keren. Nah, ini jeep-jeep masih parkir di sini saking banyaknya. Wah, mantap. Nah, ini kalau teman-teman bawa mobil harus balapan sama jeep ini ya. Kalau bisa ya jam 1-an itu sudah kesini ya. Nih posisi di, nah ini nih kalau sudah mau sampai atas jeepnya parkir sampai 3 kayak gini. Excuse me.
Wih tuh Supra juara. Mantap. Kalau kita naik kayak gini. Nah kalau motornya besar ya udah bisa. Makanya kalau mau sunrise usahakan naik itu jam 1-an. Tuh kan, banyak yang sudah kesini. Oke. Kita naik, mari. Motor masih bisa naik ya. Hati-hati karena di pinggir itu sudah jurang ya. Oh ya. Selama kemarin aman, ini malah CVT kebakar gara-gara ikut antri jeep di sini. Jadi saya gas terus, akhirnya kebakar CVT-nya. Mantap. Nah ini ada kuda yang bisa ngantarkan sampai bawah. Ya enak sih, ngandeng sak kaite itu enak oleh double. Mana HP? Telepon ibu aku. Ke jam berapa? Wih, mantap kan? Wih, cakep banget nih. Juara, view-nya juara. Ini kawah Bromonya ini atas. Nah di bawah clear ya, nggak ada jeep ya, karena lagi ada kesoto ya. Ikuti virtual riding saya habis ini mau turun, nanti kemudian pulang ke Jogja. Oke, see you. Kali ini kita bakal menyaksikan di dasar kawah Bromo tidak ada aktivitas pariwisata karena sedang hari raya Kasodo. Ini di Seruni Point rame sekali, alhamdulillah. Wih, ini di Bromo 10 derajat pagi-pagi minum es. Kok nggak pakai jaket, Dek? Nggak adem. Ini sore mau duri es loh. Hah? Hebat. Kalau siang suka makan es krim. Iya. Namanya siapa, Dek? Rangga. Oh iya, Rangga. Waduh, bagus banget namanya. Kelas 3 ya? Mau naik kelas 4? Oh, naik kelas 3. Hebat. Baru naik. Oh ya. Siap. Lah apa? YouTuber? Apa? Oh presiden. Oh siap. Saya sampai sini lupa nggak bawa dompet, nggak pegang dompet. Jadi saya parkirnya sama bapaknya ini utang. Utang riyen nggih Pak nggih? Nggih. Ikhlas nggih? Nggih, ikhlas. Nggih. Lawajeng rokok. Sak batang. Litian baku ya, Pak. Oh, nggih. Wah cocok itu. Itu Pak parkirnya yang di bawah. Ya. Ini jam 7:30. Sudah pada mulai turun dari atas karena sudah mulai berkabut. Emang asik ya. Ini apotek tutup semua, nggak ada obat. Semuanya di belakang ini cakep, masya Allah. Minimal sekali seumur hidup teman-teman wajib ke sini. Motor apapun itu yang penting apal sama motornya dan dalam kondisi yang sehat.
Revo, kuat Pak? Ya, Bene kuat dinapake nih Pak? setting. Settingnya nanti setting apa? Cuman gigi aja. Giginya gimana? Yang belakang dibesarin, yang depan kecil. Rem biasa, spion nggak usah pakai, wis apal. Revo juga. Sudah cukup untuk menikmati suasana di Seruni Point. Ini waktunya untuk kembali ke transit tadi. Siap-siap bersih-bersih dan balik ke Jogja. Jam segini, jam 8.16, ini sudah view-nya sudah banyak yang tertutup. Jadi kalau teman-teman mau ke Bromo usahakan sampai sini jam 5 lah. Jam 5 setengah 6 masih oke kalau nggak ngejar sunrise ya. Jadinya nanti jam tujuan atau jam tujuan ini udah bisa balik lagi. Weh, mantap ini sambil view. Makan dulu. Waktunya pulang, sudah selesai packing. Oke, Bromo sudah tidur lagi. Dan kita waktu pulang. Nih, posisi Aerox semalam ngesot-ngesot. Sementara nih, si espresso kayaknya sih ini yang keluar adalah oli laker, lakernya kena. Ya namanya buat slok. Yo wis gak apa-apa. Besok kan masih ada bengkel, gak usah geger. Yo, mari kita OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 11.39. Nah, kami mau pulang lewat utara. Jadi dari sini ke Lumbang, kemudian Pasuruan, Bangil, Ngoro, kemudian lewat jalur utara sampai Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. 410 km. Mari kita nikmati jalur turun dari Bromo dengan view yang berbeda. Kalau biasanya saya lewat Pananjakan dan lewat Jemplang, kali ini kita bakal lewat Sukopuro, Probolinggo sampai tembus di Probolinggo kota. Ini waktunya untuk kembali ke Jogja. Ya sayangnya siang ini nggak bisa turun ke Bukit Teletabis dan Lautan Pasir karena sedang ada perayaan Kasodo di Kawah Bromo. Makanya di kawasan Bromo bawah itu ditutup. Ya yang penting udah bisa lihat sunrise di Bromo. Nah ini teman-teman juga bisa lihat, ini semuanya ada janur yang terpasang, semuanya merayakan hari raya Kasodo ini untuk masyarakat adat Tengger. Ini saya turun dari Probolinggo ya, Cemoro Lawang, kemudian saya nggak mau turun ke Pasir karena rutenya juga ditutup. Jadinya ini saya lewatnya Lumbang, kemudian Pasuruan, Sidoarjo, kemudian nanti Mojokerto, enggak masuk Sidoarjo, Mojokerto, kemudian nanti lewat biasa Nganjuk Utara dan sampai Jogja. Sementara kami sama Mas Bayu kayaknya nanti pisah di Pasuruan. Kalau merunut jarak itu yang dekat dari Cemoro Lawang itu nanti turun ke Lautan Pasir, kemudian naik ke tanjakan yang 90 derajat itu di mana? Arah Wonokitri itu. Baru deh nanti turun lewat Nongko Jajar, itu juga yang paling dekat. Tapi kalau untuk yang jalur yang aman lewatnya sini. Oke, mari kita pulang. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan.
kita isi bensin lagi, walaupun masih ada 3 bar ya, sekalian lah, mumpung ketemu, mumpung berhenti bareng. Penuh ya mas? Oke, kita isi penuh. Berapa? 1 liter. Penuhin aja nggak apa-apa. Mau sampai Jogja ini soalnya. Oh, ben sampai mencep-mencep aja. Mau perjalanan 400 kilo paling isi 3 kali saya ini. Ini Mas Amit ya. Ini habisnya 2,3 liter. Dah, oke. Yuk, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, view-nya cakep banget tuh, bukitnya. Wow. Masya Allah, keren. Ini jalannya di sini di semua sisi syahdu. Cakep, keren. Orang pada foto-foto di sini. Nah, ini nih, hijau banget nih, banyak kolnya. Wah, jadi lapar ini kalau lihat kol. Yuk kita belok lagi. Ini untuk jalannya sudah lengkap dengan pembatas ya, tapi ada beberapa yang belum, jadi tetap harus hati-hati. Kalau yang di sini view-nya ini adalah gunung. Kalau lautan pasirnya nggak kelihatan di sini. Nih ada pawon Desa Bromo. Wah, enak kalau ada buburnya. Seger kalau pas kayak gini. Nih belokannya, yuk. Ini masih turunan, cuman ini enggak terlalu curam ya, dan hawanya udah enggak terlalu dingin. Tuh, cakep banget itu teman-teman. Tebingnya tinggi banget, rimbun. Ini saya sudah di jalur ke arah Pasuruan. Nah, jadi pulangnya ini berbeda dengan berangkatnya semalam. Kalau berangkatnya semalam kan karena saya berangkatnya dari Batu, makanya saya harus lewat Malang, lewat Jemplang kan gitu. Jemplang yang Bromo Hillside itu kemarin. Nah, yang pulangnya saya memilih memutari lewat Probolinggo, 400-an kilometer kira-kira. Terasa jauh banget ya, itu 400 km itu ditambah 100 km udah mau sampai Jakarta sih ya itu ya. Mantap. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 12.41. Berarti katakanlah jam 1 deh ya. Masih 400 km. Ya paling nanti tengah malam sampai Jogja. Oke, nanti kita akan ambil yang Pasuruan, belok kiri arah Mojokerto, dan nanti kayaknya sore bakal lewat di Mojosongo. Nah, akhirnya sampai juga nih di jalan ke Pasuruan. Ini yang mau pintu masuk tol ya, yang ini ya, kita masih lurus, jangan masuk kiri. Nah, rest dulu, istirahat, ngedem mesin. Ini beli pentol, kita mau beli kopi. Mantap. Tadi sempat ngantuk. Jagung.
baru jalan 50 km masih lumayan lama. Nah Mas Bayu, ngantuk? Ngantuk. Sama. Apalagi kalau tadi nyanres setengah 5 berangkat, mau kayak apa ini? Kayak ayam sayur. Nggak tidur sama sekali tadi. Nah, ngopi sih. Kocok sih, ben munculan. Seger. Udah selesai ngeres, waktunya kita pulang. Oke. Ngantuk kudu mangkat. Oke. Wis. 12. Nanti kita berpisah di Pasuruan. Terminal Pasuruan ya. Oke. Makasih Mas Bayu udah menemani riding kali ini. Terima kasih sudah Ya. diajak. Jangan kapok. Siap. Sampai jumpa lain waktu ya. Oke. Nah, udah di Jalan Pantura. Ini di Tongas. Tinggal kita lurus terus saja. Nanti tahu-tahu sampai Jogja. Alhamdulillah. Jalannya enak kabeh. Tinggal cari makan nanti. Seperti biasa di Pantura ini tetap kembali lagi kita akan ketemu dengan truk-truk besar dan angkutan. Kira-kira kalau nanti makan siang makan menu apa ya? Guys, kita sudah masuk di kota Pasuruan sebelum ke Bangil dan di Mojokerto. Ini sudah sampai di Pasuruan dan habis ini bakal berpisah dengan Mas Bayu karena Mas Bayu mau pulang ke Malang. Alhamdulillah ngeres barusan. Beli kopi di Alfamart bikin melek. Waduh, tadi sebelumnya ngantuk wer. Ini sih sudah hampir jam 3 ya, tapi saya juga belum makan siang karena masih lumayan kenyang. Sekiranya makannya nanti aja lah. Oke, siap. Nah tuh Mas Bayu, thank you Mas Bayu sudah menemani riding saya selama di Bromo. Excited banget kita bisa riding berdua. Ini sudah sampai di terminal Pasuruan ya, udah mau terminal Pasuruan. Itu Mas Bayu belok kiri mau arah ke Malang. Saya masih melanjutkan perjalanan sendirian. Nah, oke, kembali lagi sendirian. Nah ini nih, nggak enaknya ngecas pakai espresso tuh, nggak bisa ditutup. Ngaplah-ngaplah, bahasa Jawa nih. Saya tak tutup Oke. Hawanya hot di sini karena ini dekat dengan pantai itu. Saya pernah malam-malam sampai sini habis sepulang dari Bali. Itu di sini malam-malam jam 9, aduh hot banget. Apalagi habis riding jauh itu, capek rasanya kalau belum mandi, nggak seger. Nah seperti inilah suasana di kota Pasuruan. Biru putih ini pinggirnya, mungkin karena dekat laut. Sudah selesai melintasi kota Pasuruan, 10 menit itu sudah bisa lewat di sini di kota Pasuruan. Dan ini menuju Bangil sebelum ke Mojokerto. Tak ingat-ingat dulu kayaknya saya pernah makan di sini sebelum pulang ke Jogja di nasi Padang mana ya. Ini kan banyak yang jualan klepon habis itu kayaknya ya, habis Bangil ya. Cuman saya lupa, kayaknya ini mau beli klepon, saya mau beli oleh-oleh. Jadi ada kota Pasuruan, ada Kabupaten Pasuruan ya, bener ya? Soalnya tadi ada tulisannya gitu, Kabupaten Pasuruan. Nah, matahari sudah mulai menampakkan wajahnya ini. Tadi udah malu-malu mataharinya. Masih di Pasuruan dan ini
masuk di Bangil, kota santri. Sebenarnya Bangil ini kabupaten sendiri enggak ya? Saya juga nggak paham soalnya. Tulisannya sih selamat datang di kota Bangil, tapi tadi masih ada Tugu Pasuruannya. Ini jalannya udah lumayan enak. Yang sebelumnya ini waduh ngombak-ngombak, kayaknya efek dilewatin muatan-muatan gede ya di situ. Oh, ini masih Pasuruan. Jadi Bangil itu semacam apa ya? Semacam kecamatan kali ya. Nah, kali ya, Bangil itu. Tapi masuknya tetap Pasuruan. Ini di pusat kotanya Bangil, tetap masih di Pasuruan ya. Ini jalurnya satu arah karena di sini pecinan mungkin ya. Saya arahnya kemana ini? Oke, ini belok kanan yang ke arah Surabaya. Ini ada rel, nanti belok kanan. Sepertinya di sini banyak banget pilihan-pilihan kuliner yang ada di Bangil ini. Teman saya makannya masih entaran lah. Kalau makanan-makanan di sini banyak pilihan soto-soto ini, dan kebanyakan soto dari Lamongan. Yang terkenal kan soto Lamongan. Ini udah mau sampai ke Sidoarjo ya, yang bundaran itu. Tapi saya penasaran pengen beli klepon. Dari dulu, yang dulu mau beli klepon lupa aja tuh. Nah, ini mau beli yang mana tuh? Kayaknya yang bannernya gede sendiri ya. Oke, mau ke sana. Yang kemarin sepulang dari Mandalika pengen beli, akhirnya nggak kesampaian karena kelewatan, semuanya udah habis kan gitu. Nah, ini kayaknya baru semua nih ya. Oke, telepon Mbak. Baru. Mana kayak apa? Lihat boxnya. Boxnya kayak apa? Isi berapa? Oh, ini isi 8. Berapa ini segini? 5.000. Oh, 5.000. Saya beli 10 box deh. 10 box 50.000. Oh. Ada. Oh ya. Ini awet sampai kapan ya, Mbak? Awet sampai kapan? Oh, nanti malam nggak apa-apa. Oh, kalau besok insya Allah. Oh ya. Ini dapat klepon segini 50.000. Lumayan ini buat oleh-oleh. Tapi saya tak tali yang rapat, nanti kalau keguncang-guncang ini juga sama aja. Apa namanya? Ambiar kan. Mau taruh mana ya? Tas ini apa belakang ya? Laris terus ya usahanya ya. Oke ya. Yuk kita lanjut lagi setelah dapat oleh-oleh. Klepon ternyata susah bawanya. Aduh, ntar di bagi-bagiin aja lah di jalan. Bawa pulang masih bisa nggak ya ini? Soalnya nggak awet ini klepon, cuman saya penasaran aja sama klepon. Aduh, gerah banget. Sumuk. Panas ini. Semuanya namanya klepon Wahyu. Klepon Wahyu asli, tapi nggak tahu yang asli mana, namanya beda-beda. Klepon Wahyu Lisa, klepon Wahyu Azahra, klepon Wahyu yang siapa lagi ini. Habis benerin GoPro error, kepanasan karena tadi waktu saya parkir di Alfamart tadi udah saya iupin, jadi kepanasan, makanya overhead. Nah, ini jadi saya benerin dulu, saya dinginin, terus repair file. Soalnya kalau enggak tadi filenya korup, aduh, sia-sia banget kemarin waktu record. Untungnya file bisa di repair dari GoPro-nya sendiri, alhamdulillah.
sempat baterai GoPro error dan GoPro-nya kepanasan, jadi overheat. Ya, repot juga wis. Jadi saya dinginin dulu, saya tunggu dulu sampai dingin, terus saya ganti baterai. Nah, tadi nih filenya sempat mau korup karena posisi overheat itu dia ngerekod terus, nggak mau mati gitu loh, klip-klip terus rekodnya. Dimatiin ini nggak bisa, makanya saya berhenti, terus saya lepas baterainya, saya paksa lepas baterainya, makanya itu baru bisa gitu. Waduh, sempet tadi, waduh piye iki nek filenya korup, sayang dong footage yang kemarin udah diambil ya, resikonya juga begitu. Alhamdulillah akhirnya makan juga barusan di Mojokerto, di Mojosari sorry, karena lapar akhirnya makan. Dan ini waktunya untuk melanjutkan kembali perjalanan ke Jogja. Ini 18.34. Sepertinya untuk vlog kali ini saya sudahi dulu, karena untuk rute ini saya pernah membuat. Nanti kalau ada something new baru saya rekod. Terima kasih yang sudah menyimak virtual riding ini. Oke, tetap simak video ini sampai beberapa menit terakhir. Alhamdulillah ini malam sudah sampai Jombang kembali. Kita naik flyover ini lagi. Artinya ya lumayan lah, sudah sepertiga jalan. Tinggal 2/3 jalan untuk sampai Jogja. Ya kira-kira 250 km lagi lah. Tadi yang sudah ditempuh itu sekitar 170 km ya. Masih kurang 250 km lagi menuju Jogja. Nah, untuk yang jalan ini alhamdulillah sudah ramai semua. Nggak ada yang namanya tanjakan-tanjakan ekstrim lagi sampai Jogja, nggak ada. Karena kepulangan kali ini saya nggak lewat Madiun dan Magetan lagi. Jadi lewatnya adalah Caruban, Ngawi, Sragen, Solo, gas Jogja. Nah, tinggal lurus aja, istirahat, isi bensin, rokok, repeat seperti itu. Mbak EV lagi kita. Kali ini pesen rawon. Mene ra bosen. Wedangnya apa, Mbak? Apa? Wedangnya teh. Anget mendekati panas ya. Oh, rawaras ya. Kami kali ini pesan di Mbak Evi rawon. Udah selesai makan, tapi nasinya nggak habis banyak-banyak, ada mungkin karbu. Waktunya lanjut lagi. Ini udah sampai mana ya? Sragen. Udah ngantuk, makanya butuh rest di SPBU. Tadi kebetulan mau lewat Kalas itu, waduh, SPBU pada tutup semua. Ini nemu yang buka, setengah jam saya jalan baru nemu ini SPBU yang buka. Sekarang jam 12 kurang. Aduh, udah kesempatannya udah kebyur buat ngeres dulu di SPBU, buat tidur, rokok, minum. Selesai ngamper di sini, waktunya untuk lanjut lagi ke Jogja. Alhamdulillah seger banget, asik banget. Jam 3 mari kita berangkat. Nah, tidur di sini nih, di sini boleh tidur, yang boleh yang di dalam, di sini boleh. Mana espresso kita?
Siap, gas lagi. Kita panasi dulu ya. Oke. Dapat tidur 3 jam. Ada yang bilang bahwa sejauh mana kita pergi pasti akan males pulangnya. Tapi saya selalu ingat, sejauh mana kita pergi harus ingat jalan pulang. Jangan sampai lupa sama orang tersayang yang menunggu di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video Ngetan Tak Pernah Bosan. Sampai jumpa di lain video.